baik. Perkenalkan, nama saya Cornelius Ampur, NIM 2020 310018. Saya berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal UAS koperasi. Soal yang pertama itu, sebutkan jenis koperasi yang ada di daerah saudara. Yang saya ketahui, koperasi yang ada di daerah saya itu adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya. Soal yang kedua itu, manfaat apa saja yang kalian dan masyarakat rasakan dengan adanya koperasi. Manfaat yang saya dan masyarakat rasakan itu dengan adanya koperasi ini yaitu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk nantinya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua itu meningkatkan kualitas hidup. Koperasi berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat sekitarnya yang membutuhkan. Yang ketiga itu ketahanan perekonomian nasional. Koperasi bisa memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dengan koperasi sebagai guru utamanya. Yang keempat yaitu berdasarkan kekeluargaan. Salah satu fungsi koperasi yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama. Soal yang ketiga, bagaimana cara mereka mengembangkan koperasi? Kalau menurut saya itu, yang pertama itu merekrut anggota berkomponen. Dengan merekrut anggota yang berkomponen dalam bidangnya, tidak hanya orang yang sekedar mau menjadi anggota, melainkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan dan pengembangan koperasi. Contohnya dengan mencari pimpinan yang dapat memimpin dengan baik. Kemudian pengelolaan dipegang oleh orang yang berkomponen dalam bidangnya masing-masing. Serta perlu dibuat pelatihan bagi pengurus koperasi yang belum berpengalaman. Yang kedua itu meningkatkan daya jual koperasi dan melakukan sarana promosi. Untuk meningkatkan daya jual koperasi yang akan dilakukan adalah membuat koperasi lebih bagus lagi. Membuat koperasi agar terlihat menarik supaya masyarakat tertarik untuk membeli di koperasi, mungkin dengan cara mengecat dinding koperasi dengan warna-warna yang indah, menyediakan AC, ruang tertata rapi, dan menyediakan pelayanan yang baik sehingga masyarakat puas. Dan tidak hanya itu, koperasi pun melakukan sarana promosi untuk mengekspos kegiatan usaha agar dapat diketahui oleh masyarakat umum, seperti badan usaha lainnya. Salah satu contohnya itu dengan menyebarkan brosur dan membuat spanduk agar masyarakat mengetahuinya. Dengan cara ini diharapkan dapat menarik investor untuk menanam modalnya di koperasi. Yang berikutnya itu merupakan kebijakan pelembagaan koperasi. Dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, kebijakan pelembagaan koperasi dilakukan dengan pola penitipan, yaitu dengan menitipkan koperasi pada dua kekuatan ekonomi lainnya. Dengan begini,
Koperasi dapat tumbuh secara normal layaknya sebuah organisasi ekonomi yang aktif, kreatif, mandiri, dan independen. Yang berikutnya itu memperbaiki koperasi secara menyeluruh. Kementerian Koperasi dan UKM perlu menyiapkan blueprint pengelolaan koperasi secara efektif. Blueprint ini koperasi nantinya diharapkan akan menjadi panduan bagi seluruh koperasi Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasinya secara profesional, efektif, dan efisien. Selain itu, diperlukan upaya serius untuk mendiseminasikan dan mensosialisasikan koperasi dalam format gerakan nasional berkoperasi serta kesinambungan kepada warga masyarakat, baik melalui media pendidikan, media massa, maupun media yang lain, dan lainnya yang diharapkan akan semakin memajukan perkoperasian Indonesia. Memenuhi kondisi internal koperasi, praktik-praktik operasional yang tidak efisien, mengundang kelemahan perlu dibenahi. Dominasi pengurus dan berlebihan dan tidak sesuai dengan proporsinya perlu dibenahi dengan adanya peraturan yang menutup celah penyimpangan koperasi. Penyimpangan yang rawan dilakukan adalah pemanfaat kepentingan koperasi untuk kepentingan pribadi, penyimpangan pengelolaan dana, maupun praktik-praktik KKN. Yang berikut, penggunaan kriteria identitas. Penggunaan prinsip identitas untuk mengidentifikasikan koperasi adalah suatu hal yang agak baru. Dalam demikian banyak koperasiwan yang belum mengenalnya dan masih saja berbuat pada pendekatan esensialisasi maupun hukum yang lebih dahulu dan membuatnya sulit atau bahkan tidak mungkin untuk membedakan suatu koperasi dari unit-unit usaha lain seperti kemitraan, perusahaan saham, atau di Indonesia dikenal dengan perseroan terbatas atau PT. Dengan penggunaan kriteria identitas, kita akan mampu memudahkan pandangan-pandangan baru dan perkembangan mutakhir dalam teori perusahaan dan dalam ilmu koperasi. Yang berikut, menghimpun kekurangan ekonomi dan kekuatan politis. Kebijakan ekonomi makro cenderung tetap memberikan kesempatan lebih luas kepada usaha skala besar. Paradigma yang masih digunakan hingga saat ini menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh usaha skala besar dengan asumsi bahwa usaha tersebut akan menciptakan efek menetes ke bawah. Namun yang dihasilkan bukanlah kesejahteraan rakyat, melainkan keserakahan yang melahirkan kesenjangan. Dalam pembangunan pertumbuhan memang perlu, tetapi pencapaian pertumbuhan ini hendaknya melalui pemerataan yang terkendali. Soal yang keempat itu, bagaimana mereka melakukan kerjasama dengan pihak lain selain koperasi.
Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar koperasi. Tentu saja kerjasama ini harus didasarkan pada prinsip usaha yang saling menguntungkan. Kerjasama antara koperasi dengan bukan koperasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membentuk wadah baru yang berbadan hukum. Kerjasama ini banyak dilakukan oleh koperasi-koperasi sekunder, khususnya tingkat induk seperti IKPN dan beberapa induk koperasi lainnya yang dengan mitra usahanya masing-masing membentuk bank dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota-anggotanya, khususnya dalam pemberian kredit maupun membantu menunjang kebutuhan hidup anggota-anggotanya. Yang kedua itu tanpa membentuk wadah baru yang berbadan hukum. Biasanya kerjasama itu dalam bentuk kemitraan usaha. Kemitraan antara koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar lebih merupakan tanggung jawab sosial dan rangka membantu dan membina koperasi. Pada umumnya kerjasama antara koperasi dengan bukan koperasi dilakukan dengan membentuk wadah baru yang berbadan hukum. Kerjasama ini umumnya dilakukan oleh koperasi-koperasi sekunder, khususnya di tingkat induknya seperti koperasi pegawai negeri dan beberapa induk koperasi lainnya dengan mitra usaha mendirikan bank, SPBU dan lain sebagainya. Soal yang kelima yaitu siapa saja pihak yang bekerja sama dengan koperasi tersebut dan apa bentuk kerjasamanya. Oke, baik. Kegiatan dalam koperasi dapat dilakukan oleh orang-orang koperasi itu sendiri, orang-orang yang menanam modal dalam koperasi, orang-orang yang meminjam modal dalam koperasi, orang-orang yang memberikan modal. Bentuk kerjasamanya itu yang pertama menampungan simpanan para anggota. Simpanan anggota koperasi ada 3 jenis, yaitu simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Menyalurkan kredit atau pinjaman kepada anggota. Anggota koperasi dapat meminjam uang dari koperasi untuk modal usaha atau mengembangkan usaha yang dimiliki. Berkat pinjaman tersebut, anggota koperasi akan terhindar dari rentenir. Yang tiga itu menyediakan barang-barang kebutuhan pokok anggota. Koperasi juga menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Barang yang dijual di koperasi kualitasnya bagus dan harganya lebih murah dibandingkan di toko. Yang berikutnya itu membeli dan memasarkan barang produk para anggota. Membeli barang produk dari para anggota berarti koperasi telah membantu perekonomian anggotanya, sehingga usaha yang dilakukan anggota dapat berjalan lancar. Yang kelima itu memberikan layanan jasa kepada para anggota. Selain melakukan kegiatan distribusi berupa barang, adapun koperasi yang menjalankan usaha di bidang pelayanan jasa, misalnya jasa perbengkelan, kesehatan, dan instalasi listrik. Soal yang keenam itu bagaimana cara menghitung SHU. Menghitung laba yang didapatkan masing-masing anggota tidaklah mudah, apalagi di koperasi simpan pinjam. Rumusnya terbilang rumit karena harus melalui 4 kali perhitungan. Oke, langsung saja.
rumus cara menghitung SHU itu yaitu SHU sama dengan JUA atau JUA tambah JMA atau JMA. Keterangannya itu SHUA sama dengan sisa hasil usaha anggota, JUA adalah jasa usaha anggota, JMA sama dengan jasa modal anggota. Nah, untuk menghitung SHUA kita harus mengetahui dulu berapa angka-angka jasa usaha anggota dan jasa modal anggota. Untuk mengetahuinya ada rumus-rumusnya. Tapi SHU koperasi itu dibagi ke dalam beberapa pos. Bukan cuma untuk anggota saja, tetapi juga untuk cadangan koperasi, jasa anggota, jasa modal, dan jasa-jasa lainnya. Persenan pembagian jasa itu dibentuk berdasarkan hasil rundingan para anggotanya. Biasanya sih untuk cadangan koperasi 40 juta, 40%. Jasa modal anggota 25%, jasa modal 20%, dan lain-lainnya itu 15%. Rumus untuk mengetahui jasa modal anggota itu atau JMA. JMA sama dengan simpanan anggota dibagi total simpanan koperasi dikali persentase jasa modal kali SHU. Yang kedua, rumus untuk mengetahui jasa usaha anggota atau JUA. Di dalam koperasi simpan pinjam, jasa usaha anggota terdiri dari dua, yaitu jasa penjualan dan jasa pinjaman. Jasa penjualan diberikan atas kontribusinya melakukan pembelian di koperasi, sementara jasa pinjam didapatkan atas aktivitasnya melakukan peminjaman. Tetapi biasanya yang dihitung adalah jasa penjualan yang rumusnya JUA sama dengan penjualan anggota dibagi total penjualan koperasi dikali persentase jasa modal anggota kali SHU. Di sini ada sedikit soal. Misalnya diketahui koperasi simpan pinjam Desa Mekarjaya memiliki SHU tahun 2009 sebesar 40 juta. Berdasarkan kesepakatan anggota di dalam AD atau ART, persentase pembagian SHU adalah jasa modal 20%, jasa modal anggota 25%, untuk cadang koperasi 40%, dan lain-lainnya itu 15%. Jumlah simpanan anggota koperasi Desa Mekarjaya itu sama dengan misalnya 60 juta, dan penjualan selama tahun 2019 lah mencapai 100 juta. Denis merupakan anggota, memiliki simpanan pokok 2 juta dan simpanan wajib 4 juta. Denis juga sudah berbelanja di koperasi sebesar 2 juta. Maka berupa SHU anggota yang diterima Denis. Jadi untuk cara menghitungnya, cara menghitung SHU anggota Denis itu diketahui. Yang pertama itu SHU koperasi Denis Mekarjaya, diketahui SHU koperasi Desa Mekarjaya sama dengan 40 juta. Jasa modal sama dengan 20%, jasa modal anggota 25%, total simpanan Denis di sini simpanan Denis itu terdapat simpanan pokok dan simpanan wajib sama dengan 6 juta. Penjualan anggota misalnya belanja Denis sama dengan 2 juta. Total penjualan koperasi sama dengan 100 juta. Sisa hasil usaha atau SHU anggota sama dengan jasa modal atau JMA ditambah jasa usaha atau JUA. Jasa modal JMA ini Denis sama dengan 6 juta dibagi 60 juta dikali 20% dikali 40 juta, itu hasilnya sama dengan 800.000.
Jasa usaha atau JUA Denis sama dengan 2 juta dibagi 100 juta dikali 25% dikali 40 juta sama dengan hasilnya itu sama dengan 200 ribu. Maka SHU Denis untuk tahun 2019 adalah 800 ribu ditambah 200 ribu itu sama dengan 1 juta. Jadi itu cara menghitung SHU-nya. Soal yang ketujuh, apa saja yang mereka lakukan dalam menyiapkan laporan akhir tahun dalam koperasinya? Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 35 disebutkan bahwa setelah tahun buku koperasi ditutup paling lambat 1 bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahun pengurus penyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya neraca, perhitungan hasil usaha, catatan atas laporan keuangan. Dalam pedoman umum akuntansi koperasi, komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu yang pertama laporan perubahan ekualitas atau modal, yang kedua itu laporan arus kas, yang soal yang ke-8 bagaimana proses pembuatan laporan akhir tahun. Proses pembuatan laporan akhir tahun itu terdapat beberapa langkah yang harus dipenuhi. Yang pertama itu biasakan disiplin dan kerja tepat waktu. Untuk membuat laporan yang lengkap memerlukan dokumen bukti transaksi sebagai informasi dasarnya. Setelah dokumen bukti transaksi terkumpul, maka mulai membuat jurnal dan buku besar dari informasi yang ada di dokumen. Informasi-informasi lain yang diperlukan agar laporan keuangan rampung adalah tentang aset, utang, modal, dan faktor dan lain-lain. Semua data informasi yang terkumpul tersebut akan memudahkan laporan yang dibuat, sehingga jangan sampai ada yang terlewatkan, supaya tak terlalu mencari lagi atau tak perlu mencari lagi saat akan membuat laporan. Kemudian mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan. Dalam membuat laporan pasti memerlukan data informasi yang lengkap dan relevan. Jadi pastikan kita telah mengumpulkan semua data informasi yang dibutuhkan. Biasanya ada beberapa laporan yang harus dibuat pada akhir tahun, dan hal ini bergantung pada skala perusahaan. Misalnya laporan laba rugi yang memperlihatkan jumlah pendapatan pada suatu periode tertentu dari berbagai transaksi yang telah dilakukan. Beban apapun yang ditanggung perusahaan juga dapat terdapat dalam laporan ini. Ada juga laporan neraca yang memperlihatkan aset dan modal yang dikelola selama periode tertentu. Ada juga laporan perubahan modal yang memperlihatkan modal awal dan laba atau rugi pada periode tertentu. Yang berikutnya itu buatlah laporan keuangan yang mudah dipahami. Dengan laporan yang mudah dipahami, tidak akan kebingungan atau tidak perlu membaca berulang-ulang untuk dapat mengerti. Dan ini bisa lebih fokus mengambil keputusan yang baik untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan nantinya. Dan yang terakhir itu adalah memanfaatkan tenaga profesional di bidangnya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan
Terima kasih.